Shalom kasih Kristus. Kita dalam menjalani hidup mungkin banyak mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Tetapi sampai saat ini belum kunjung datang dan kita menerima jawaban. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk mengalami dan menerimanya, percayalah bahwa itu ada waktunya. Dan tetaplah percaya, setiap apa yang kita tabur, pasti kita akan menuainya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan memberikan satu inspirasi, bahkan membangkitkan iman percaya kami agar kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan iman kami semakin menjadi iman yang terus berkualitas. Bapa, kami mohon kepadamu, bukakan hati kami. Biarlah kami terus ditempa dengan firman Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bagaimana kita menabur. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-107 ayat 37. Demikian firman-Nya. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Kekasih Kristus, sebelum seorang petani menabur benih di ladangnya, biasanya petani tersebut terlebih dahulu menyediakan benih yang akan ditabur. Tentunya petani tersebut mempunyai harapan bahwa suatu saat akan menuai dengan hasil yang terbaik. Hal ini diharapkan oleh petani karena ia menyediakan benih terbaik waktu ditaburnya. Petani mengerti dan memahami karena benih yang terbaik akan menghasilkan tuaian yang terbaik pula. Dengan alasan dan pengertian seperti inilah, petani tersebut menyediakan benih terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Kekasih, negara kita adalah negara agraris, di mana kebanyakan mata pencaharian penduduknya adalah petani. Pekerjaan bertani tentunya akan banyak didapati di desa. Selain banyak lahan, banyak pula lahan yang subur untuk bertani ataupun berkebun. Karena di desa tanahnya masih belum banyak yang tercemar. Kekasih, siapapun orangnya bila menjadi petani yang memiliki sawah atau ladang untuk berkebun, tentunya menginginkan hasil dari sawah atau kebunnya menghasilkan yang baik. Namun, untuk dapat memperoleh hasil panen yang berlimpah, seorang petani harus mau bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya. Petani tersebut harus mempersiapkan tanahnya dengan dibajak, dicangkul, dan agar lahan itu menjadi baik, perlu diberi pupuk terlebih dahulu sebelum ditabur benih. Setelah selesai proses menyiapkan lahan, maka petani harus memilih benih ataupun bibit yang akan ditanam. Setelah proses penanaman benih, petani itu harus dengan rutin memberi perawatan, yaitu dengan mengairi sawah atau kebunnya, menyiangi tumbuh-tumbuhan liar atau gulma, melakukan pemupukan, serta menyemprot anti hama jika diperlukan. Hal ini terus dilakukan sampai menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Hendaknya seperti inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga. Kita sebagai pengikut Kristus mungkin telah banyak melihat di Alkitab tentang contoh orang-orang yang menempatkan atau menaruh Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan mereka. Hidupnya ada dalam pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang juga yang hidupnya mengalami hal yang sebaliknya. Jadi apa yang kita lakukan dan yang kita taburkan pasti akan menuainya. Maka hendaknya kita senantiasa menabur benih kehidupan, baik untuk diri sendiri, suami, istri, atau pasangan kita, anak-anak kita, serta orang lain. Taburlah terus benih kehidupan dalam hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebiasaan yang benar, dengan tontonan yang benar, dan jangan jemu-jemu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Untuk itu, kita harus menyiapkan hati
agar benih yang kita tabur menghasilkan kehidupan. Karena hati kita seperti tanah tempat kita menabur. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 18-23. Kekasih, bila hati itu seperti tanah untuk menabur benih, penting sekali kita memperhatikan hati kita sehingga kita dapat mengerti bagaimana kita menabur benih yang mendatangkan kehidupan bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan menabur benih, di mana dalam perumpamaan tersebut disebutkan ada beberapa jenis tanah. Tanah yang berbatu, waktu benih tersebut ditabur jatuh di tanah yang berbatu. Mungkin saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai benih yang ditaburkan dalam hidup kita, hati kita seperti tanah yang berbatu, yaitu hati yang keras, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak dapat berakar dan akhirnya firman sebagai benih kehidupan tidak tumbuh melainkan mati. Tanah yang bersemak duri, di mana kita menerima kebenaran firman Tuhan sebagai benih kehidupan untuk hidup kita, tetapi hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran atau himpitan-himpitan dunia, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak menghasilkan pertumbuhan karena himpitan dan tekanan tersebut, dan akhirnya kebenaran firman Tuhan juga tidak bertumbuh dengan baik, bahkan lama-kelamaan menjadi mati. Jadi, bagaimana kita menabur benih firman Tuhan agar mendatangkan kehidupan? Kita perlu memastikan bahwa tanah yang kita tanami adalah tanah yang baik, sehingga dapat disirami secara baik dengan siraman firman Tuhan, sehingga benih itu menjadi tumbuh subur dan sehat dengan menghasilkan tanaman yang kuat dan bertumbuh baik. Bahkan bukan hanya bertumbuh kuat dan baik saja, melainkan tumbuh-tumbuhan liar yang mengganggu pun tidak ada, sehingga menghasilkan buah yang maksimal. Kekasih Kristus, kita bukan hanya mengetahui bagaimana menabur saja, tetapi kita juga harus mengetahui dengan disertai kerja keras dan pemahaman dalam mengolah. Dengan demikian, kita dapat menentukan seberapa besar tuaian yang akan kita hasilkan. Bila saat ini kita masih memiliki kesempatan atau sebagai masa penuaian, hendaknya kita juga untuk bekerja keras dan mempersiapkan diri sebagai penuai, dan bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Tercatat dalam Matius 9 ayat 37, Lukas 10 ayat 2. Kita tidak boleh menjadi orang yang bermimpi saja, tetapi kita harus bekerja dengan tekun bersama Tuhan untuk menggenapi visi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan bagian kita sebaik mungkin, Tuhan pun akan menggenapi janjinya dan mencurahkan tuaian besar dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 7. Maka penting sekali bagi kita untuk mengerti bagaimana menabur kebenaran dalam hidup sehingga menjadi benih kehidupan bagi diri pribadi kita maupun keluarga. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh merupakan firman yang sangat dan sangat membangun iman percaya kami, di mana kami semakin dibawa untuk berhati-hati di dalam kami menjalani kehidupan ini. Melalui renungan hari ini, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hati kami diumpamakan seperti tanah yang mampu menyimpan benih, sehingga benih tersebut dapat bertumbuh dengan baik. Maka dari itu Tuhan, biarlah hati kami menjadi tempat bertumbuhnya kebenaran firman Tuhan, agar firman ini dapat bertumbuh dan terus menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti bagaimana kami harus menabur benih-benih yang baik dalam hati kami, sehingga menghasilkan sesuatu yang terus berkenan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, menjadi satu hal yang berdampak bagi diri pribadi kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami maupun keluarga kami. Tuhan, kami rindu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan ampuni kami Tuhan ketika kami tidak menjadi berkat melalui kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, tuntun kami agar kami menjadi serupa dengan Engkau, yaitu pribadi-pribadi yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.